yang panembahan senopati nekatsun bangun sejarah mitologi budaya legendaris kebangkitan kerajaan Mataram Jaya bersatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Alhamdulillah para pemirsa dan juga para pemerhati dari channel Paduan Gaul yang budiman, dimanapun Anda berada, baik yang di Nusantara, di luar negeri, semoga tetap diberikan kesehatan, keberkahan, dan juga mendapat manfaat dampak positif dari Anda sering menyimak dari konten-konten channel Paduan Gaul. Dan sedikit pemirsa, bahwasanya narasi video di depan tadi adalah sesuatu hal yang membuat kita sebagai manusia itu agak tergeleng-geleng, dimana sosok-sosok yang nampak di depan tadi adalah sosok yang dikatakan sebagai pewaris para raja dan raja di raja yang dahulu kala, daripada titisan langsung dari seorang Prabu pendiri kerajaan Majapahit, yaitu Raden Wijaya. Dan sering kita membuat konten di channel Padepokan Gaul bahwasanya banyak, entah itu kehaluan ataupun sesuatu hal yang mohon maaf mereka sendiri tidak menyadari dari hal-hal yang menggiring mereka bisa sampai seperti itu. Dan di kesempatan ini pula kami tidak bermaksud menghinakan ataupun menyudutkan pihak manapun, kan, tetapi kami hanya ingin mengetahui daripada sudut pandang gaib dari apa sebenarnya yang terjadi. Dan benarkah terah raja di raja yang disandang oleh manusia tersebut itu benar-benar asli dari para raja-raja Nusantara terdahulu, atau hanya sebuah tipuan jin siluman iblis yang memang sudah melekat lengket di dalam jasad seorang manusia. Dan dari konten ini semoga kita bisa belajar pentingnya sesuatu hal dari bisikan yang nantinya bisa mengarahkan kita sebagai manusia kepada jalur yang memang akan menyesatkan begitu. Dan moga-moga atau semoga saja di kesempatan ini banyak nantinya dampak positif yang bisa diambil, karena apa, fenomena di zaman sekarang ini pun sudah banyak bermunculan daripada hal-hal tersebut. Dan juga kami akan mengulas sangat dalam tentang bagaimana cara menanggulangi daripada hal-hal yang sudah terlanjur dalam yang dialami oleh manusia sampai seperti itu, di mana dia dianggap sebagai raja di raja dari kerajaan yang ada di Nusantara ini. Dan bagi pemirsa yang setia menyimak channel Paduan Gaul, tetap semoga setia dan juga mendapatkan kepahaman pula begitu. Dan di kesempatan ini alhamdulillah saya ditemani mediator Mas tidak jomblo, Mas Hamid. Sehat Mas? Alhamdulillah sehat Mas. Sehat. Masih jomblo Mas? Alhamdulillah. Gak bahaya tak? Bahaya tak? Sehat Mas? Alhamdulillah sehat Mas. Oke, mungkin itu saja pemirsa. Tetap disimak. Dan bagi pemirsa yang memang intent, insya Allah akan mendapatkan kepahaman dan bagaimana yang perlu kita laksanakan di kehidupan dunia sekarang ini. Mohon izin doanya, semoga diberikan kelancaran, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Tolong dibantu. Salah satu gaib yang mendampingi jasad orang yang ada di foto yang saya tunjuk ini, yang benar-benar asli dari gaib pendampingnya, yang dimana dia dikatakan sebagai raja di raja dari seluruh kerajaan di Nusantara ini, dan dimana dia adalah seorang manusia yang tertitis langsung dari Prabu Raden Wijaya, salah satu gaib pendampingnya. Selamat malam.
Selamat malam. Selamat malam. Assalamualaikum. Kenapa? Mm-mm. Kamu meminta bantuan dari golongan jaya Loh. untuk menyerang Mm-mm. golongan kami. Loh, siapa yang menyerang? Kamu. Loh, saya tidak menyerang. Golongan Saya. jaya yang menyerang. Loh, oh tidak. Kamu itu jangan melebih-lebihkan Tidak, sesuatu. bagaimana? Mm-mm. Yang di sana Mm. itu sedang berperang. Wih, Ah, yang di mana katakan aja jujur. yang ada di sekeliling orang itu, maupun yang ada di luar, maupun yang ada di dalam. Hmm. Semuanya sedang bertarung dengan golongan jaya gara-gara kamu. Oh, begitu. Oke. Jika perkataanmu bohong, mendustai, otomatis tubuhmu akan terpotong-potong. Berapapun kekuatanmu, otomatis hilang seluruhnya kalau Buat makan apa berbohong. saya berbohong dengan kalian-kalian? Oke. Tidak Ya ada udah. gunanya. Kamu sebenarnya apa toh? Mbah, golongan apa Anda ini? Katakan jujur. Memang penting buat kamu. Loh, ya sangat penting dong. Apa tujuan kamu? Saya ingin mengetahui tentang sosok Orang Raden yang saya Diraja. dampingi Mm-mm. itu tidak pernah mengurus kalian, Mm-mm. tidak pernah mengganggu kalian. Mm-mm. Kenapa kamu terusik? Loh, saya tidak terusik. dari manusia yang saya bantu. Saya tidak terusik, akan tetapi banyak manusia yang mengikuti dari sosok ini. Kan begitu. Sebenarnya sosok ini siapa? Nah, itu kan salah mereka. Mm-mm. Siapa suruh? Mm. Mereka bisa dikelabui dengan kata-kata yang diucapkan Wih. dari manusia yang saya dampingi. Gak bahaya tak begitu? Tidak, buat Loh. golongan kami. Itu justru bisa menguntungkan golongan kami. Dengan mudah, Mm-mm. dengan liciknya golongan Mm-mm. kami bisa dengan mudah mengelabui manusia dengan hanya kata-kata saja. Weh, gak bahaya tak? Kamu ini golongan apa sebenarnya sih? Saya golongan iblis. Weh, loh. Padahal manusia yang Anda ikuti itu seorang manusia masyhur, agung. Seorang raja di raja, dari seluruh raja di Nusantara ini. Kan begitu narasi yang disampaikan tadi. Dia juga tertitis langsung dari Sang Prabu Raden Wijaya. Itu bagaimana cerita awal mulanya? Tolong ceritakan. Itu benar sekali. Loh, bagaimana? Apa yang kamu katakan itu memang benar. Mm-mm. Tetapi Mm-mm. semuanya Mm. yang kamu katakan, semua itu adalah tipu daya golongan kami. Gak bahaya tak kamu bilang begitu? Bohong terpotong-potong kamu. Bohong terpotong-potong. Saya tidak berbohong, nyatanya sih tidak Hmm. terpotong-potong. Gak bahaya tak kalau begitu? Tidak usah kamu ucapkan kata-kata seperti itu lagi. Bosan saya mendengar. Loh, kenapa kamu bosan? Tidak hanya di sana, di sini pun juga kata-kata itu Loh. ada. Memang kamu pernah mendengar Pernah. kata-kata gak bahaya tak? Oh. Terus gini, saya hanya mau Orang yang dialog. banyak ilmuwan. Saya mau dialog dengan kamu sebenarnya. Kamu suguhan apa tidak? Ya apa yang bisa kamu berikan? Berikan Makanan minuman semuanya. aja ya diizinkan, yang tidak membawa dampak buruk apa pada jasad mediator yang dimasuki. Oh, lengkap. Ya enak saja tidak berdampak. Hmm? Ya, manusia ini kan saya tempati. Mm-mm. Ya ini urusan ini. Loh, Jika nanti kotoran saya tersebar ke seluruh jaringan dari saraf-saraf darahnya, loh gak bahaya ta? ya bahaya buat teman kamu ini. Loh. Tidak bahaya buat saya. Oh, gitu. Oke, ya udah dinikmati dulu. Mbak Iblis, kamu sambil makan sebentar. Saya tak tahu, ingin tahu dengan kamu loh. Iblis itu konon kata itu garang, suangar begitu. Anda di sini tuh agak lumayan, yes. Mungkin dikatakan ya lucu ya, iya mungkin. Ya sesuai tempatnya. Mm-mm. Yang kamu katakan. Mm-mm. Iblis sangar. Saya pun juga bisa sangar. Wih. Jika di hadapan mereka-mereka Mm-mm. yang sudah terikat perjanjian dengan orang itu, ataupun sebagai pengikutnya, ataupun yang hanya percaya dengan omongannya saja. Oh. Saya bisa sangar. Oh, jadi gitu. Kamu ngomong Mbak Iblis. Saya bisa menyesuaikan. Kamu itu iblis kelas tinggi atau kelas
teria atau kelas tengah-tengah? Kurang ajar kamu. Loh kan saya tanya. Golongan iblis itu kekuatannya tinggi semuanya. Oh tinggi semua. Gak Tidak bahaya, ada kekuatan yang rendah. gak bahaya tak kalau kamu berbohong di sini? Bahaya tak? Ya sangat berbahaya jika saya berbohong. Oke. Kamu itu mengulang kata-kata seperti itu. Lo. Gak usah kata-kata itu kamu ucapkan. Iya iya, oke. Terus, Apa itu? Bahaya gak bahaya. terus Tidak ada begini. yang bahaya buat golongan kami. Oh gitu. Sudah. Iya iya iya. Terus begini. Kalau boleh saya tahu, sosok tersebut disampaikan juga dia itu dulunya hanya seorang pujangga, seorang pelukis, di mana dia mendapatkan wahyu, lalu wahyu itu turun dari para raja. Wabil khusus beliau, Sang Raden Wijaya menitiskan wahyu kepada sosok manusia itu. Benarkah halnya seperti itu? Atau kamu yang bekerja? Bagaimana kisahnya? Ya Ceritakan. benar, tetapi kami yang memberikan jabatan. Ceritakan lebih detail. Yang namanya Hmm, pelukis, hmm, yang namanya apapun yang mengandalkan seni, hmm, itu pasti yang bekerja di otaknya, yang membimbing, semuanya itu golongan kami, hmm, memberikan inspirasi, Mm-mm. memberikan ide, hmm, apapun yang ada di otaknya itu Mm. pasti diluangkan di dalam lukisannya. hmm, Di mana golongan kami itu memberikan ide kepada dirinya, hmm, memberikan gambaran. hmm, Disitulah titik celah kami untuk menggoda manusia itu lebih dari sekedar pelukis yang hanya bisa digambarkan di dalam kain, di dalam kertas. Ya kami memberikan gambaran seolah-olah memberikan dia wahyu, entah itu di dalam mimpi, entah itu di dalam gambarannya. Tetapi di mana kami memberikan gambaran, di mana kami memberikan bisikan yang ada di otaknya, kami juga memberikan keilmuan kepada dirinya. Woi. Supaya dari dirinya sendiri itu percaya bahwa dirinya mendapatkan wahyu, di mana dirinya itu sakti. Apapun yang dia minta, apapun yang dia inginkan, itu bisa tercapai dan bisa terwujud. Disitulah manusia itu semakin percaya bahwa dirinya sakti, bahwa dirinya itu benar-benar adalah titisan dari raja terdahulu, bahkan raja di raja terdahulu. Dan bahkan dia adalah raja yang di kemudian hari akan membangkitkan Nusantara, begitu yang disampaikan. Ya benar. Loh, gak bahaya tak seperti itu? Tidak. Loh, kok bisa begitu? Ayo jawab. Benar bagi saya. Oh, bagi kamu. Oke. Tapi tidak benar yang diucapkan. Loh. Itu hanyalah ilusinya dia saja di dalam pikirannya. Keinginan yang berlebihan di dalam dirinya sendiri. Jadi gitu, sambil diminum nikmati Kalau dulu. dikatakan manusia sekarang, itu yang manusia yang halunya sudah tingkat dewa, sudah Weh. tingkat tinggi. Astagfirullahaladzim. Jadi gitu. Ini adalah iblis salah satu yang ada di dalam dirinya. Loh. Sudah triliunan lebih di dalam dirinya, sehingga dari manusia yang mendatangi dia itu sudah banyak yang percaya dengan kata-katanya. Sampai orang terkenal saja percaya dengan kata-kata yang diucapkan. Orang terkenal? Weh, orang terkenal itu orangnya seperti apa, tambah? Ya orang terkenal di kalangan manusia. Ya kamu pasti mengetahui lah. Sosoknya mungkin sosok yang alim, atau sosok spiritual, atau sosok seperti apa sih? Banyak. Spiritualis, kelasnya sudah tinggi, kelas nasional di Nusantara ini. Yang banyak nasional. didatangi manusia-manusia, pejabat-pejabat. Itu juga sudah mengetahui. Dia percaya. Bahkan dia sudah bersahabat dengan dia. Ataupun orang-orang terkenal di dunia manusia. Seperti kalian-kalian ini. Kamu apakan ini? Kami siarkan. Kemudian manusia banyak melihatnya. Kami siarkan ke Itu juga channel banyak itu. mendatangi dia. Disitulah kami banyak mengambil keuntungan. Wih, jadi gitu ya ternyata. Karena dengan seperti kalian ini, manusia bisa melihat dengan gamblang, dengan jelas. Dan banyak orang yang yakini, dan banyak juga orang yang mendengarkan. Kemudian di mana orang yang mendengarkan itu mempunyai ciri-ciri seperti orang yang didatangi, itu semakin percaya.
Astagfirullahaladzim. Dan nanti Hmm. banyak orang-orang yang meyakini bahwa dirinya itu adalah titisan dari raja terdahulu. Bahkan nanti ada yang mengaku bahwa saya ini adalah anak dari raja terdahulu. Itu ada nanti. Wih, itu nanti ada. Akan Oke. terkenal di Nusantara ini. Golongan kami sudah Astagfirullahaladzim. merencanakan dengan detail. Nanti Oke. orang-orang seperti itu Mm-mm. akan bermunculan dengan sendirinya. Iya, iya, sambil diminum itu silakan. Kamu saja. Loh, kan ya saya ingin bertanya dengan kamu. Sudah, apalagi yang ingin kamu tanya? Lalu begini, kamu dulunya itu dari luar tubuhnya atau memang asli dari dalam tubuhnya sendiri toh? Saya Ah, dari luar tubuhnya. menyusup kalau begitu. Saya tidak menyusup. Udah terus Bacaan-bacaan yang dia baca apa bacaannya? itu menarik golongan kami untuk Mantra. membantunya lebih kuat lagi Loh. dalam hal keinginan yang diinginkan. Jadi orang tersebut juga Banyak. melakukan- Jika kamu bertanya apa yang diamalkan, banyak sesuai yang ada di agama kalian itu juga ada. Ritual-ritual kejawen itu juga ada. Wih, Bacaan-bacaan mantra di luar agama kalian juga diamalkan dari orang itu. oh termasuk dahulu kala mungkin yang diketahui manusia yang pernah dilakukan raja-raja itu Iya, dilakukan. benar sekali. Astagfirullahaladzim. Kok malah yang masuk muncul itu golongan kamu, Mbah. Ya kenyataannya seperti itu. Loh. Orang yang dibaca saja itu bacaan salah. Loh. Jika salah otomatis golongan kami yang masuk. Loh. Jika yang dia baca itu adalah bacaan yang tersambung sampai ke Rasulullah, tidak terputus tengah jalan, sedikit pasti ada golongan cahaya yang membantu yang masuk. Jika tidak, ya golongan kami semuanya tidak usah ditanyakan itu. Sudah lumrah bagi golongan kami. Astagfirullahaladzim. Lalu gini, saya mau sedikit menanyakan versi Anda menyampaikan wahyu. Wah, ini yang mungkin agak manusia bertanya-tanya. Wahyu, setahu saya sebagai manusia yang bodoh, tolo, Apa? wahyu itu kan terakhir dulu diturunkan oleh Allah kepada malaikat Jibril, perantaranya kepada baginda Nabi Muhammad. Ya. Kan begitu. Lantas kalau manusia yang hidup di zaman sekarang mereka mengatakan mendapatkan wahyu, itu bagaimana sih sebenarnya tentang wahyu-wahyu itu? Ya semua sudah jelas, sudah saya jelaskan. Itu semua golongan kami yang bekerja, yang membimbing orang itu seakan-akan mendapatkan wahyu. Nabi. Dan Itu terus, semuanya golongan kami. dan saat Anda membantu memberikan Saat seolah-olah wahyu, dirinya ah, mendapatkan wahyu. mm-mm. Golongan kami, tampilan kami juga tidak seperti golongan iblis yang menakutkan, menyeramkan. Yang di bayangan manusia itu menyeramkan. Manusia bahkan jika melihat itu tidak akan kuat. Tidak seperti itu. Oh. Golongan kami banyak seolah-olah seperti cahaya putih. Seperti seorang manusia diinginkan seperti raja-raja ataupun yang dianggap manusia sekarang wali songo. Oh. Itu juga kami seolah-olah berwujud seperti itu untuk mendatangi orang itu. Ya apa? Ya biar orang itu percaya. Jika golongan kami berwujud seperti iblis memberikan wahyu, mengatakan kamu mendapatkan wahyu, kamu mendapatkan keilmuan, saya berikan keilmuan ini untuk hal ini. Ya pasti orang manapun tidak akan percaya, akan ketakutan. Oh iya. Kamu itu bodoh sekali. Iya, masuk akal. Saya harus menjelaskan seperti itu. Ya itu masuk akal bagi kami manusia kan gitu. Kamu kan sudah belajar kepada guru yang tepat. Loh. Bertanya seperti itu adalah seperti kata-kata manusia yang bodoh kamu itu. Memang saya itu manusia bodoh. Gak bahaya tak saya bertanya seperti itu? Ya bahaya kalau saya menyebutkan seperti ini. Kemudian manusia banyak yang percaya. Kemudian dapatkan hidayah bertobat. Ya bahaya buat saya. Oke. Oke. Terima kasih loh. Kamu sudah menyampaikan sedikitnya. Nah itu diminum lagi silahkan. Lalu sebenarnya sosok tersebut mendapat titisan darah tidak sih dari beliau-beliau para raja? Tidak ada sedikit sama pun. sekali. Mungkin hanya sedikit pun setetes, orang itu tidak ada. Loh. Kaitannya dengan raja-raja terdahulu. Tidak ada itu gara raja-raja tidak ada. Padahal versi manusia begini Mbak, tak sampaikan dulu. Kalau manusia itu mungkin pujangga dulunya.
mereka kan setidaknya kan mungkin pandai di akalnya kan gitu. Iya benar itu memang. Dan dia sendiri mungkin banyak sedikit kan konon katanya dititisi daripada sesuatu yang ditinggalkan oleh raja tersebut di akal pikirannya atau apanya. Namun yang terjadi ini tidak ada sama sekali. Tidak ada sama sekali. Loh, Kata-kata, Mm-mm. kepintaran yang diucapkan Mm-mm. sehingga manusia bisa terhanyut dengan kata-katanya. Mm-mm. Itu golongan kami semuanya yang membantu. astagfirullahaladzim. Tidak hanya orang itu saja. Mm-mm. Orang terkenal Mm-mm. di kalangan Nusantara ini, yang dimana setiap hari Ah. dia pertontonkan di seperti ini. Hmm. Itu juga banyak golongan kami yang membantu dalam hal perbicaraan dia. Oh. Kamu kira Mm-mm. orang yang pintar seolah-olah bicaranya itu Mm. ya masuk akal, Mm-mm. masuk logika manusia. Mm. Kami banyak yang membantunya itu. Oh, jadi begitu loh. Baru tahu loh saya kali ini. Mumpung kamu di sini yang paling pintar kan gitu loh. Ya jelas, Mm-mm. golongan iblis semuanya pandai, Mm. semuanya pintar, Mm-mm. semuanya cerdas. Oke, gak bahaya ta? Tidak. Oke. Lalu sambil dimakan itu boleh sedikit. Lalu ini saya ingin bertanya begini, Mbak. Saya juga pernah mendengar di saat kami juga sering membuat konten bahwa kebangkitan Nusantara kan terjadi kan gitu. Versi sudut pandang manusianya kan ya mungkin dengan adanya pembangunan itu manusianya. Tapi sudut pandang gaibnya bahwasanya dikatakan pula bahwa Nusantara ini sendiri nanti akan dibangun oleh beliau para raja yang turun kepada jasad manusia. Bukankah jasad tersebut sudah dimasuki beliau raja-raja Nusantara? Kalau orang itu Mm-mm. tidak ada sama sekali yang Weh. memasuki dari raja-raja. Kalau untuk kebangkitan Nusantara itu memang benar adanya. Dan dari raja-raja yang asli turun ke bumi untuk memasuki jasad-jasad manusia, raga-raga manusia. Iya. Itu memang benar adanya dan Mm-mm. sudah ada. Mm-mm. Tetapi bukan pada orang itu. Oh, Jelas kamu? jelas. Oke. Jelas, Mbak. Bahaya tambah bagi Anda ini. Tidak. Oh, tidak. Oke. Lalu begini, Mbak. Yang Justru ingin. bahaya buat kamu nanti. Loh, kok bisa begitu? Gimana bahayanya, ta? Triliunan Mm-mm. kodam Mm-mm. yang bersemayam Mm-mm. di dalam jasad yang saya tempati Mm-mm. di sana. Kan menyerang gitu. Ya jelas. Oh ya, alhamdulillah kalau begitu. Sudah. Oke, terima kasih nanti. Lalu sedikit mungkin akan saya singgung. Nah, kalau yang palsu itu sudah muncul, yang nyata kan pasti ada. Kamu sudah menyampaikan ada. Ada. Dan cirinya kayak apa yang nyata? Apakah juga dia langsung memakai baju kebesaran para raja? Tidak. Apakah dia Tidak juga? ada yang seperti itu. Loh. Sudah tidak usah banyak omong kamu. Tidak Loh. ada yang seperti itu. Lah kayak mana? Ya Mana? manusia biasa. Mm-mm. Tetapi seluruh raganya, Mm-mm. luar maupun dalam, Mm-mm. itu sudah diserahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Mau jadi apa orang itu tidak dipikirkan. Oh. Mereka lebih mementingkan Mm-mm. kepentingan seluruh umatnya Mm. yang bisa berguna untuk masyarakat banyak. Disitulah dia mengerjakan seperti itu. Oh. Tetapi kewajiban sebagai seorang muslim itu harus dijalankan. Tidak usah Hmm. ditanya kalau itu. Jadi manusia yang asli itu malah nggak besar kepala ya, nggak membusungkan dadanya bahwa saya ini loh terah raja, nggak begitu. Tidak. Oke, jelas. Lalu begini yang agak tertarik saya, para abnormal, kalau paranormal kan biasa. Apa itu abnormal? Para abnormal itu di atas paranormal kan begitu, ataupun para orang-orang sakti yang terkenal di Nusantara, kamu menyampaikan sampai nasional loh. Iya. Kami terkenal loh sampai nasional. Ya, jelas. Kok dia juga sampai ikut tertipu loh? Itu gimana sih ceritanya? Gimana tidak tertipu? Mm-mm. Orang yang saya katakan dukun nasional Nusantara ini. Mm-mm. Di dalamnya itu bantuan golongan kami. Loh. Pastinya golongan kami itu dimanapun berada, Loh. itu pasti akan bekerja sama. Loh. Gak bahaya ta? Kamu itu kurang ajar bilang seperti itu. Loh. Saya gatal kuping saya. Ya maaf, Mbak. Maaf. Loh, bukankah dia manusia terpandang di mata manusia? Keilmuan dia hebat loh. Kan begitu. Kok Anda menyampaikan
Golongan. Sehebat-hebatnya orang itu. Mm-mm. Yang membantu itu golongan kami. Loh, kamu tidak bohong itu? Tidak. Hmm. Sudah pasti itu. Ah. Bahkan Mm-mm. dari orang yang datang Mm-mm. sampai di luar Nusantara itu datang kepada orang itu. Ah. Tetapi orang itu percaya kepada orang yang saya dampingi. Dan jangan ditanya lagi. Berarti orang yang saya dampingi itu keilmuannya sudah kelas tinggi. Weh, Ajian para raja juga masuk dalam raganya. Masuk semuanya. Loh. Tapi palsu semua. Loh. Oke, ambil diminum dulu sebentar. Boleh. Gimana? Kamu sudah siap? Siap apa? Ya nanti, jika teman-teman saya mengeroyok kamu saja. Loh. Gak bahaya tak? Ya bahaya buat kamu. Gak bahaya tak buat kamu? Tidak. Loh, kok bisa begitu? Tetapi dengan satu syarat. Apa itu? Tidak usah membawa bantuan dari golongan Jaya untuk meluluhlantarkan golongan kami. Loh. Saya juga gak bisa apa-apa loh, Mbah. Ya sudah, kalau kamu bilang tidak bisa apa-apa, pasrah saja kamu. Loh, pasrah Tidak kepada usah Allah kan? apa-apanya. Pasrah kepada Allah kan? Iya toh. Gak bahaya ta? Gak usah jengkel, tenang. Lalu sedikit saja Mbah akan saya tanyakan sedikit mengenai begini. Dia juga Panas saja saya. otomatis jadi nyaman. Kenapa kok panas? Banyak yang tidak terima. Siapa? Ya, golongan-golongan seperti ini. Oh, memang apa? Cahaya tadi? Ya. Oh, iya maaf kalau begitu. Sedikit mungkin yang saya tanyakan. Dia memiliki banyak pengikut. Dan dia sendiri sekarang katanya sudah banyak memiliki aset. Ya dimana aset itu berupa sebuah keraton kecil. Luasnya 800 meter persegi. Lah, yang saya mau tanyakan, aset yang didapatkan itu apakah dari hasil pengumpulan dia sendiri atau memanfaatkan daripada orang-orang yang menjadi pengikutnya atau gimana sih ceritanya? Memanfaatkan orang sebagai pengikutnya. Loh. Orang yang datang pada dirinya. Orang yang ingin menginginkan sesuatu, kemudian mendatangi orang itu. Jika orang yang mendatangi orang itu keinginan terkabul, pasti apapun yang dia minta itu pasti akan diberikan. Loh, jadi begitu? Di mana harta yang sudah banyak manusia-manusia menyerahkan pada dirinya dibuat untuk membuat yang kamu katakan seperti keraton, seperti kerajaan, seperti dahulu kala. Nah, lalu pengikutnya nanti akan mendapatkan imbalan apa sih sebenarnya? Kedudukan kek? Ataupun harta, amanah, apapun sebagai pengikutnya yang dia mau, pasti dari orang itu mengatakan akan dikabulkan. Tetapi semuanya itu kan halus saja. Loh, jadi begitu. Kami kan hanya memberikan sekedar tempat yang seolah-olah megah, seperti kerajaan terdahulu. Itu saja. Itu yang kamu kerjakan. Jika dia saat ini masih menginginkan dan ingin mewujudkan apa yang dinamakan itu harta yang dulu ada di zaman kerajaan ataupun harta peninggalan dari terdahulu, pasti tidak akan bisa terwujud. Loh. Jadi sampai malah begitu. Ya, katanya pewaris itu. kok. Ya kalau pewaris yang asli itu ada dan itu pasti haknya juga akan mudah jika diambil. Tetapi orang itu kan bukan pewaris. Oh, iya saya paham kalau soal namanya begitu. Bukan hak milik. Sampai kapanpun juga tidak akan dimiliki dari manusia itu. Oh ya benar juga apa katamu ternyata loh, walaupun ada iblis loh ya. Oke. Terus kami hanya memberikan bayangan-bayangan yang indah saja. Oke. Terus begini Mbak, satu hal yang akan saya tanyakan. Lalu dampak apa nanti yang akan dirasakan pengikutnya setelah sekian lama mengikuti sosok raja di raja ini? Apakah nanti dia akan mungkin mengalami hal-hal yang membuat kehidupannya itu malah kocar-kacir atau miskin atau bagaimana? Sudah banyak yang seperti itu. Terus keluarga kocar-kacir demi apa yang diinginkan, yaitu harta, agama sudah terpecah belah. Loh. Apa yang harus dijalankan sudah kocar-kacir, tidak dijalankan kembali. Yang hanya di otak pengikut-pengikutnya itu adalah harta, kekayaan, keinginan dunia saja. Loh. Sebagai
seorang pengikut yang semakin meyakini bahwa orang itu adalah titisan dari raja, pasti orang itu semakin terbelenggu golongan kami, semakin tersesat Na'udzubillah jauh. min dalik. Astagfirullah Rabbi. Bahkan orang yang melihat seperti tontonan seperti ini, itu juga terkena dampaknya. Dengan orang yang melihat itu meyakini, oh iya, orang ini memang benar-benar dari ciri-ciri, dari wataknya, dari penglihatan manusia yang melihat, semakin percaya. Mana golongan kami juga akan mengambil upah dari manusia seperti itu. Oh, jadi begitu. Lantas ya kasihan ternyata manusia-manusia lain kalau begitu ya. Saya tidak kasihan. Oh iya itu memang kamu. sudah menjadi tugas saya. Itu tugasmu. Oke, terus begini, apakah kalau saya sebagai manusia biasa, apapun yang dilakukan manusia, kesalahan apapun, itu kan memohon ampunnya kepada Allah. Ya, Apakah kemungkinan akan dia bisa nanti kembali ke jalur yang sesuai lagi, Mbah? Dari sosok manusia tersebut dan pengikutnya. kalau manusia itu masih hidup, kemungkinan untuk kembali ke jalan yang benar, itu pasti ada. Loh. Karena dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Maha Pemaaf, Maha segalanya. Tetapi jika manusia itu sudah diselimuti dari golongan kami, untuk manusia itu kembali kepada jalan yang benar, itu susah. Golongan kami tidak akan terima. Golongan kami segala cara akan kami lakukan supaya agar dia selalu orang tersesat itu gitu. selalu tersesat, dan selalu masuk di dalam jurang golongan kami. Oh iya, terima kasih banyak kamu sudah menyampaikan seperti itu. Orang yang sudah berusaha, sudah belajar untuk selalu setiap waktu, setiap detik mengingat Tuhannya, kembali ke Allah, itu saja golongan kami masih mengganggunya. Apalagi orang-orang seperti itu, ya kami tenggelamkan semuanya. Na'udzubillahi min dzalik. Astagfirullah Rabbi. Oh, sampai sedalam itu ya ternyata. Oke. Kalau melihat secara jasad fisik kan ya sudah tua sosoknya kan begitu. Dan Justru itu, Loh. semakin tua itu semakin dipercaya bagi masyarakat di Nusantara ini. Loh, gak bahaya tak kayak begitu? Tidak tahu saya urusan kamu itu. Ya maaf kalau begitu, oke. Terus satu hal yang mungkin bisa dipetik setiap manusia, Mbah. Terkadang mereka memiliki pemikiran sedikit saja tentang bahwa raja-raja dulu lah dan ini. Ternyata dampaknya itu sampai sebegitu fatal. Ya, sangat fatal. Lantas bagaimana solusi supaya manusia itu tidak terjerumus sedalam ini loh? Saya tahu, tapi saya tidak mau menyebutkan. Loh kenapa? Gak bahaya ta? Ya tidak. Loh, gak bahaya ta? Tidak. Loh. Ya bener loh kamu. Saya tidak mau menyebutkan. Kenapa? Bukan urusan saya. Loh. Itu urusan kamu. Itu kan tugas kamu. Loh. Untuk berdakwah pada manusia-manusia. Loh. Oke. Tugas saya bukan seperti kamu. Tugasmu hanya mengganggu, membuat manusia itu nyaman, enak, mendapat posisi, akhirnya itu diringkus jadi bala tentaramu nanti. Ya, seperti itu. Oke. Lagi-lagi dari hal itu pula, garis besarnya ini satu ya. Ternyata dari apa yang dipikirkan manusia tersambung ke nafsunya, itu ternyata celahmu lebih mudah dan kuat ya. Ya jelas. Jika manusia tidak percaya kata-kata saya, itu berarti manusia itu sudah menjadi jatah saya untuk saya tempati. Jika manusia mengatakan apa-apa disangkut pautkan dengan golongan kami, berarti manusia itu sudah dijamin tidak mempunyai keimanan di dalam hatinya. Oh, begitu. Tanda dari manusia itu tidak mempunyai iman. Golongan kami pasti sudah banyak. Karena dia tidak meyakini hal-hal kegaiban begitu. Karena saya juga mendengar nasihat dari golongan alim manusia bahwa tanda manusia beriman itu mengimani rukun iman. Kamu tahu juga rukun iman? Loh, pintar sekali kamu ini, Mbak. Yang namanya kowe itu pasti mau tidak mau itu harus diimani. Oke, terima kasih. Dan begitulah. Jika orang itu bisa percaya, ya sudah ikut golongan kami. Kami bukakan mata untuk
melihat golongan kami. Baru dia percaya. Oke. Sudah cukup ya Mbak ya. Terima kasih banyak. Kamu kemana sekarang? Kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Apapun yang kamu ambil dalam tubuh mediator, kotoran kamu tinggal keluarkan semuanya. Negatif-negatif itu keluar semuanya, menguap, racun-racunnya keluar. Sudah semua. Cuma kamu memberikan makan. Loh kok bisa Tapi begitu? di air kamu keluarkan kembali. Loh, kebahaya tak buat teman saya? Ya bahaya. Bismillahirrahmanirrahim. Stempel apa? Stempel perintah yang masuk. Semakin jelas, semakin terang, semakin dalam. Apa ini? Semakin kuat paten. Silahkan dikerjakan sesuatunya. Jika kamu menyerang dari tim padepokan gaul siapapun orangnya, kawanmu, pasukanmu, dan juga pimpinan-pimpinan maka diledakkan, dilelehkan. Wah, tidak semudah itu. Ya tidak apa-apa. Assalamualaikum. Di depan itu otomatis aktif seluruhnya. Semakin kuat powernya, semakin besar. Dan akan menghancurkan, meluluh-lantakan daripada pasukan-pasukanmu. Nah, saya benci hal seperti ini. Kenapa? Saya tidak suka. Kamu nggak suka? Awas saja kamu. Loh. Gak bahaya tak? Tunggu saja. Ya sudah. Terima kasih banyak. Balik ke sana. Sehat Mas? Alhamdulillah sehat. Gak bahaya tak? Alhamdulillah mboten. Pengen ngomong semua. Alhamdulillah pemirsa, begitulah sedikit adanya rangkaian tentang sosok raja di raja dari Raden Wijaya yang berada di Yogyakarta yang sempat dikisahkan oleh seorang spiritualis. Dan kami bukan bermaksud menghinakan, akan tetapi ada beberapa pengikutnya yang memang menghubungi kami, di mana dia pun sudah terjebak sangat lama. Dan semoga di kesempatan ini bisa diambil hikmah dan juga dampak positifnya dan wabil manfaatnya. Dan dari kami jika banyak kekurangan kesalahan sebagai manusia, mohon maaf kiranya. Dan juga jika ada kebaikan, kebenaran itu pun bukan dari kami datangnya, semuanya tetap dari Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.